Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabarnya nih kalian semua? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi, nama saya itu Najib Hidayatullah. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang pasti dekat banget nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi akan saya bahas nih soal mobil banking. Nah, aplikasi mobil banking yang akan saya review kali ini itu adalah BTN Mobile, Balai BBTN. Jadi ini aplikasi resmi dari Bank Tabungan Negara. Nah, jadi pada video kali ini saya akan bahas tuntas mulai dari apa itu mobil banking, lalu cara registrasinya, lalu fitur-fiturnya, kelebihan dan kekurangan dari aplikasinya. Nah, jadi pastikan kalian tonton sampai habis nih, karena review ini sangat bermanfaat untuk kalian yang mau membuat banking dan ingin tahu cara menggunakannya. Nah, jadi sebelum kita review aplikasinya, mungkin ada yang masih bertanya-tanya nih, apa sih mobile banking itu? Nah, jadi mobile banking atau biasa disebut m-banking adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan lewat smartphone nih. Nah, jadi tuh kita nggak perlu lagi dah datang ke kantor cabang atau mesin ATM untuk hal-hal sederhana seperti cek saldo, transfer, atau bayar tagihan. Nah, jadi dengan m-banking ini tuh semua bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi kita lebih efektif, namun kita membutuhkan koneksi internet. Nah, jadi beberapa hal yang biasanya bisa dilakukan lewat m-banking itu ada mengecek saldo dan mutasi rekening, lalu transfer uang ke sesama bank atau antar bank, lalu membayar tagihan listrik, air, internet, BPJS, dan lain-lain. Lalu ada top up e-wallet dan beli pulsa. Lalu bahkan ada juga layanan tambahan seperti beli tiket transportasi atau produk investasi. Nah, manfaat utama mobile banking tuh kemudahan, kecepatan, dan efisiensinya. Coba kalian bayangkan nih, kalau setiap kali mau transfer harus ke ATM atau ke bank. Tentu sangat merepotkan kita semua kan. Nah, jadi dengan m-banking ini, kita tuh cukup buka aplikasi di ponsel kita dan semuanya tuh selesai dalam hitungan menit. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita ingat, keamanan keamanannya nih. Karena m-banking berbasis digital, ya maka kita harus menjaga kerahasiaan data pribadi, user ID, paspor, dan kode OTP. Nah, jadi mobile app banking ini sebenarnya adalah transformasi layanan perbankan ke arah digital dan hampir semua bank besar di Indonesia itu udah punya aplikasi m-bankingnya masing-masing tuh. Termasuk yang akan kita review ini Bank BTN. Nah, jadi teman-teman sudah paham kan apa itu m-banking? Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan aplikasinya, Balai BBTN-nya nih. Nah, Bank BTN atau Bank Tabungan Negara itu adalah bank BUMN yang sudah lama berdiri, bahkan dikenal sebagai bank spesialis di bidang pembiayaan perumahan lewat produk KPR. Nah, untuk mengikuti era digital ini, BTN tuh meluncurkan aplikasi BTN Mobile, yaitu layanan mobil banking resmi yang memudahkan nasabah melakukan transaksi finansial hanya lewat smartphone. Nah, jadi aplikasi ini tuh hadir untuk melengkapi layanan perbankan tradisional seperti kantor cabang dan ATM, sehingga nasabah seperti kita ini bisa lebih fleksibel dalam mengelola rekeningnya. Nah, itu penjelasan untuk aplikasi yang akan kita review. Selanjutnya, kita akan mereview aplikasinya. Nah, jadi sekarang kita akan review
aplikasi m-banking Balai BBTN nih. Nah ya sebelumnya mohon maaf teman-teman, saya menggunakan foto karena saat saya ingin merecord di dalam aplikasi Balai BBTN-nya itu eh, ada larangan dari aplikasinya, jadi tidak bisa sambil record di dalam aplikasinya. Jadi saya hanya screenshot saja. Jadi saya bisa menjelaskan lewat foto. Jadi jika teman-teman buka aplikasi Bali BBT-nya itu tampilan awal itu dia seperti ini. Nah, teman-teman tuh, oh ya, kalau ingin membuat akun M-Banking Bali BBTN ini, kalian bisa ke Bank BTN terdekat. Di situ bisa daftar aja untuk akun aplikasinya. Karena saya udah daftar, jadi saya udah tampilnya seperti ini saat masuk aplikasinya, terus tinggal masuk. Nah, jadi di saat kalian mencet masuk itu akan ada masukkan username dan password. Jadi kalian tinggal masukin username dan password yang sudah kalian buat untuk aplikasi Balai BTN ini. Nah, jika sudah berhasil masuk, tampilan selanjutnya itu menampilkan ini ya teman-teman, menampilkan beranda. Jadi di beranda itu eh, ada informasi saldo rekening utama. Nah, di sini ada untuk mata di sini untuk menyembunyikan saldonya dan saya menyembunyikan saldonya. Nah, di sini tuh ada nomor rekening dari Balai BBTN-nya. Di sini ada transaksi bulananku, jadi di sini berisi informasi dari transaksi yang kita lakukan setiap bulan. Nah, lalu ada di atas ini dia ada notifikasi itu berisi info-info atau pengumuman atau pemberitahuan lah dari aplikasi Balai BTN ini. Nah, lalu sebenarnya itu ada setting pengaturan itu untuk pengaturan akunnya ya. Nah, lalu di bagian di bawah transaksi bulananku itu ada transfer. Di fitur transfer ini sama seperti di bank di aplikasi fintech lainnya ya untuk mentransfer dana, mentransfer uang kita dari Balai BBTN ini ke bank lain. Bisa juga transfer untuk ke e-wallet. Nah, lalu di sebelah transfer ini ada pembayaran. Jadi pembayaran di sini itu sama juga seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya yang untuk pembayaran bisa untuk pembayaran listrik, air, terus pembayaran ini juga e-commerce. Nah, lalu di sini ada pembelian. Jadi pembelian ini ya untuk apa yang sudah kita beli di aplikasi Bali Badan ini. Terus sebenarnya itu ada KPR. Jadi KPR itu KPR itu ini khusus fitur BTN. Jadi mengakses informasi kredit pemilikan rumah, itu cicilan, sisa tenor dan sebagainya. Nah, lalu ada reksadana. Reksadana itu fitur investasi untuk beli produk reksadana. Oh, oh ya untuk pembelian itu untuk kita isi pulsa terus paket data top up saldo e-wallet ya. Jadi bila kita ingin beli sama seperti di yang kita sudah review itu dana yang untuk beli pulsa paket data itu ada juga nih di Balai BBTN nih di fitur pembelian ini. Nah, lalu di sebelah reksadana itu ada cardless, cardless. Jadi ini tarik tunai di ATM BTN tanpa kartu. Jadi cukup dengan kode transaksi dari aplikasi. Lalu yang sebelahnya itu ada lifestyle. Ya ini fitur tambahan. Jadi ini biasanya untuk pembelian tiket, hiburan, atau merchant lain. Ulang-ulang. Udah. Nah, teman-teman, jadi kita sekarang akan review aplikasi Balai BBTN-nya nih.
Nah, oh ya sebelumnya mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa mereview aplikasinya secara langsung karena dari aplikasinya itu tidak bisa untuk fitur record karena ada keamanan dari aplikasinya. Jadi kita nggak bisa sembarangan record saat menggunakan aplikasi Balai BTN ini. Jadi saya mengambil cara lain yaitu dengan mengambil foto screenshot dari tampilan yang ada di Balai BTN ini. Jadi untuk tampilan awal ketika teman-teman membuka aplikasinya itu akan seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah punya akunnya, sudah membuat akun dari Bank BTN terdekat, itu kalian tinggal pencet masuk saja. Nanti akan ada muncul tampilan username dan password. Kalian tinggal masukin aja username dan password yang sudah kalian buat. Nah, setelah kalian berhasil masuk, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini tampilan pada menu berandanya. Nah, pada tampilan menu beranda ini itu ada ucapan personalisasi nih, selamat malam, Najib Hidayatullah. Nah, jadi ini aplikasi ini otomatis menampilkan nama nasabah sesuai data rekeningnya nih. Sesuai data rekening yang sudah kita buat nih. Lalu saldo rekening utama di sini menampilkan informasi saldo. Nah, lalu ada fitur matanya juga untuk menyembunyikan informasi saldo kita. Nah, lalu di bawahnya itu ada nomor rekening, jadi ditampilkan di bawah saldo kita. Nah, di sini juga ada fitur untuk menyalin langsung, jadi kita nggak usah repot-repot nulis jika ingin memberi tahu kode rekening kita kepada orang lain, kita tinggal salin dan tempel. Lalu di kanan atas itu ada icon notifikasi dan pengaturan, itu untuk update pesan dan juga untuk pengaturan akun. Nah, lalu di bagian tengah ini itu ada transfer. Jadi ini untuk kirim uang antar BTN atau bisa ke bank lain nih. Lalu di sampingnya itu ada pembayaran. Nah, ini untuk bayar tagihan PLN, air, PDAM, BPJS, internet, TV, TV kabel, dan lainnya. Banyak lah yang bisa kita lakukan di pembayaran ini. Lalu ada pembelian. Di pembelian ini ya untuk kita membeli sama seperti di Dana yang sudah kita review kemarin itu bisa untuk beli isi pulsa, paket data, top up saldo e-wallet. Jadi kita juga bisa nih transfer top up e-wallet kita dari Balai BBTN ini. Lalu sebenarnya itu ada KPR, jadi KPR ini khusus fitur BTN, jadi dia mengakses informasi kredit pemilikan rumah, itu bisa cicilan, sisa tenor, dan sebagainya. Lalu di bawah kiri itu ada reksadana, jadi ini nih fitur investasi untuk beli produk reksadana. Lalu ada cardless, jadi ini untuk tarik tunai di ATM BTN tanpa kartu. Jadi kita cukup dengan kode transaksi dari aplikasinya. Lalu sebelahnya itu ada lifestyle, ya ini fitur tambahan dari BTN itu dan biasanya itu untuk pembelian tiket, hiburan atau merchant lain. Nah, lalu sebelahnya ada semua menu, ini menampilkan semua keseluruhan layanan yang ada di aplikasi ini. Nah, ini yang ini keseluruhan layanan yang ada di aplikasi Bali BBTN ini. Itu ada transfer rupiah, ada sesama BTN, bank lain, split bill, atau proxy device, lalu ada transfer falas, jual beli falas, falas sama BTN, money changer nih. Kita juga bisa melakukan tukar uang nih di di aplikasi Balai BTN ini nih. Lalu ada pembayaran, ada pinjaman BTN, telepon, tiket, multi biller, akun virtual, PDAM, lalu ada lalu ada pembelian seperti yang tadi kita udah review juga ada tadi di tampilan beranda fiturnya. Itu ada pulsa dan data, top up, uang elektronik, listrik prepaid, daftar pembelian, lalu ada investasi,
yaitu reksadana yang tadi udah kita bahas fiturnya. Lalu ekosistem, itu ada balai properti, balai community, lalu ada virtual branch, lalu Emitra. Nah, lalu ada lifestyle itu untuk membeli tiket ya, tiket kereta, Telkomsel bisa, daily cleaning, tukang, tukang ledeng, message, service AC, terus plus by BTN, asuransi, dan sebagainya. Lalu ada pinjaman juga. Sini ada rekomendasi pinjaman, pengajuan pinjaman, KPR, status pinjaman, informasi pinjaman, dan sebagainya. Lalu ada lainnya juga di sini nih. Ada BTN keyboard, terus ada fitur kotak masuk, split bill, registrasi SMS notif, cardless, statement pajak, auto debit, dan lain-lainnya. Oh iya, tinggalan nih teman-teman. Di beranda ini tuh ada bagian tambahan yaitu transaksi bulananku. Jadi fitur ini tuh untuk membuat transaksi otomatis bulanan, misalnya auto transfer, auto top up, atau bayar tagihan rutin. Lalu di bawahnya itu ada transfer terakhir, di bawah reksadana itu, transfer terakhir itu shortcut nih untuk mempercepat transfer ke rekening yang terakhir digunakan. Jadi biar nggak usah nyari-nyari lagi. Lalu di navigasi bawah ini di beranda di samping-sampingnya itu, kalau beranda itu untuk halaman utama nih seperti yang sedang ditampilkan, lalu sebelah itu ada arus kas. Jadi ini laporan cash flow masuk dan keluar dari rekening. Nah yang ketiga nih QRIS seperti aplikasi finance fintech lainnya. Itu shortcut untuk pembayaran cepat via scan kode QRIS. Lalu ada profil itu berisi informasi akun, data pribadi dan pengaturan keamanan. Lalu ada keluar sebelah pengaturan, sebelah profil tuh keluar itu tombol logout dari aplikasi. Jadi kita bisa keluar dengan memencet itu aplikasinya. Nah, jadi sekian review aplikasi by BTN dari saya. Mohon maaf ya kalau kurang jelas. Oke teman-teman, jadi itulah review lengkap tentang aplikasi Balai BBTN. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini tuh cukup mumpuni untuk kebutuhan kita, kebutuhan transaksi kita sehari-hari. Ya walaupun ada beberapa kekurangan, terutama di sisi tampilan. Nah kalau kalian nasabah BTN, menurut saya aplikasi ini tuh wajib banget lah ada di smartphone kalian. Kalau kalian sudah pernah pakai nih, coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi tambahan informasi buat teman-teman yang lainnya. Oh iya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini supaya saya makin semangat bikin konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.